Shalom. Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Adorang sota buhai parminggota di Jabu na hinobasan ni Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Cumolo mata pasahat tutuhatta martangiang nahohom mahita. Amen. Tabuhay ma parminggota ima minggu paupato dung Trinitatis tanggal 10 Juli 2022. Jala tema ni mingguta mamaritahon huhut mangulahon hata ni debata. Tapuji matuhatta maredde mahita sian bukuede nomor 550 sia ayat sada 12 debata nasokal. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jahuba sian ho, ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala mat pangalaho haserepon maradot pon debatam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hupangidohami tuho, sailehon matuhami todi ni hasitongan dohot dame, asatakas hubotohami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta maredde mahita sian bukuede nomor 557 ayat sada dao dumenggan. Puji
Tabegema pati ni debata di hari mingguon, ima sia 2 Timoteus 4 ayat 2, oma didok disi. Jamitahon hatai, hajong joko ditiki naune nang naso une, pisang, paingot, apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamodayon. Ima sahatna, atong rak mangidugugo mahita siyan Tuhan debata lau mangulahon na hobar tu patit nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapuji matuhatta maridde mahita siyan bukwede nomor 416 ayat 1 1 2 tujolom. Jongjong mahita, tapaseret marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugo na sohatu dosan para siroha midahami na dangolon narodohami tujolom manopoti dosa nami na godangi di bagasan hajahatod dohami tubu jalada ngadong haporsiaw di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu, masegodang do pangalaw sion nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asi ni roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalaw sion nami, say ingot mahami hobbar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Ala ni pangalaw siota do ubahen na tartulang Kristus. Jalabinahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jalabinahen ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta maridde mahita sian bukwede nomor 114 ayat 1 2 out so asiroham. Out so asiroham, out so
Tajahama hatani debata epistel di hari mingguon ima sian Kolose sada ayat sada 114 tajahama marsika sorin. Au surat di si Paulus apostel ni Kristus Yesus sian lomo ni roha ni debata doho Timoteus dongan nai. Madapotkon akan abedia na di Kolose akadongan na porsea na di bagasan Kristus. Asini roha madihamu dohot dame sian debata amatai. Maddo mauliate dohami lau tumangyakon hamu totong tu debata amani Tuhata Yesus Kristus. Ai kubegi hami do barita ni haporseon muna di Kristus Yesus. Nakolong ni rohamuna mida saluhut na badia. Ala ni sihirimoni naung diparade di hamu di Banua Gijangi nunga di bege hamu hiani marhite-hite hata hasitongani ima barita naulii. Ima nausahat naktuhamu naktuliak portidion namar perbue dui jala lam gadda suak songon na dihamu kolak nidung dibigi jala ditadahamu asini roha ni dibata di bagasan hasitoman. Songonido di guruhon hamu sian si Epapras dohot dongan saulauni na hinaholongan ay parhalado ni Kristus na haposad do ibana humokop hamu. Laos ibana do pajojorhot tuhami holong ni rohamuna di bagasat todi. Di baheni dung hubege hami dang masohot nang hami tumangyakon hamu jalamangido asa digohi di hamu patas ni roha manadda lomo ni rohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion. Asa marparani natama di Tuhani hamu gabi halomo asitutu jala marparbuehon nasa ulaon naringgan. Laos gadda di hamu panadaod di debata gabe margogo situtu hamu hobartu gogo ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton dohot labas ni roha mardongan las ni roha. Mandok mauliate mahamu diamai naung patauhok kamu majalo tohap na di bagasak katiuroni siteanon ni akan nagadiai. Ainunga diroro hita siya gogoman ni haholomoni jala di pausat hita tu bagasan harajaw ni anak haholongan ni rohana rak mahita madok di bagasan ibana dong di hita hawauni ima hasesan ni akadosa ima sahatna martua maaka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhatta marit de mahita sian bukuede nomor 25 ayat sada 12 hatami ale Tuhaku. Jongjong mahita Ringa
Atong tahatidakon maha porsiaw tai, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, ra madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatudusan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit, di panguman ni Silatus, na matitarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuwa tubanu atoro dong ditanom, na mulak mangulo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun dun siyamun ni debata Jehovah, amanay pargugo na suatu dosani, isima ibana pay mamulak sogo to tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea dito di Porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatopan halak Kristen aka na badia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatay na mandog, mulak mangulu do sogot daging dihalak nong mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta marid de mahita sian bukuede nomor 232 ayat sada 12 laos tapasahat ma peleata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya tetap berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam sukacita. Dan hari ini, di minggu keempat sesudah Trinitatis ini, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang menjadi berita Injil bagi kita hari ini, yaitu dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Mari kita baca, saya akan bacakan, mari kita simak bersama. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kami dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambil bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya?
Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ungkapan yang mengatakan hidup adalah pilihan. Tuhan memberi kita sebuah keistimewaan, yaitu memilih. Bukan seperti agama lain atau seperti agama Batak dahulu yang mengatakan hidup adalah nasib, adalah takdir atau sibaran, di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk memilih karena semuanya sudah ditentukan oleh takdir. Tetapi iman Kristen mengajarkan bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kita di sepanjang hidup kita dan di sekitar kita. Kita tinggal memilih. Terutama di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menyediakan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Tetapi pilihan ada pada kita, apakah kita menerima atau apakah kita menolaknya. Kita diberi Tuhan kebebasan kehendak, bukan takdir. Karena itu, saudaraku, kebebasan untuk memilih adalah salah satu karunia terbesar dari Tuhan bagi kita. Itu kata pengkhotbah terkenal Ibu Joyce Meyer. Dan di khotbah minggu yang lalu kita diajak memilih. Bila kita menabur dalam daging, maka kita akan menuai kebinasaan. Tetapi bila kita menabur di dalam roh, kita akan menerima hidup kekal. Demikian juga firman hari ini menghadapkan kita pada pilihan, yaitu bila kita mau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya dan kehidupan bagi kita. Tetapi sebaliknya, bila kita meninggalkan dan tidak mengacuhkan firman Tuhan, maka murka Tuhan akan membinasakan kita. Mari kita coba telaah lebih lanjut nats ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, ketika Israel akan memasuki Kanaan, bila kita membaca mulai dari pasal 29, Musa memberi pilihan kepada Israel dengan mengatakan Tuhan akan memberkati bila mereka taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan akan mendatangkan kutuk bila mereka berpaling dari Tuhan. Namun dikatakan lagi, bila mereka bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, di ayat 2 hingga ayat 11 pasal ini dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Karena itulah di ayat 15 Musa berkata, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Dan di ayat 19 hingga ayat 20, Musa mengajak Israel pada waktu itu dan mengajak kita hari ini. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Di HKBP ini ada lagu kornya mengatakan, pilih mahanguluani, say pilit ma nadumenggani, asa mertua homuse dohot pinoparmu sogut. Dan itulah ajakan Tuhan bagi kita hari ini. Mari saudaraku, buang jauh-jauh dari hatimu sikap berbalik dari Tuhan. Tetapi mari teruslah setia berjalan di jalan Tuhan. Dan teruslah setia mematuhi dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Tetapi saudaraku, disitulah muncul kesulitan. Tidak sedikit orang, termasuk orang Kristen, dan mungkin kita yang mendengarkan khotbah ini, sering mengeluh mengatakan, bagaimana saya bisa melakukan firman Tuhan? Kita sering berpikir bahwa kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Kita merasa bahwa perintah Tuhan itu terlampau berat di luar kemampuan kita. Saudaraku, itulah yang sekarang diluruskan dan diyakinkan Musa bagi Israel dan bagi kita hari ini.
Musa dengan jelas mengatakan bahwa firman itu pasti bisa kita lakukan. Kita diyakinkan bahwa melakukan firman Tuhan bukanlah hal yang mustahil, tetapi pasti bisa kita lakukan. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa? Bagaimana bisa melakukan firman Tuhan? Pertama dikatakan bahwa firman itu bisa kita lakukan karena tidaklah terlalu sukar, tidak memerlukan mujizat. Orang biasa saja seperti kita pun pasti bisa melakukannya. Karena Tuhan tidak menuntut hal-hal yang di luar kesanggupan manusia. Walaupun yang memberikannya adalah Allah yang maha ajaib, tetapi rumusan-rumusan firman Tuhan itu benar-benar manusiawi. Karena itulah kita pasti bisa melakukannya. Lalu alasan yang kedua kita pasti bisa melakukannya, karena Musa mengatakan bahwa firman itu tidaklah terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, pasti bisa dijangkau. Karena firman itu bukan ada di langit, bukan ada di angkasa bersama bintang-bintang, sehingga kita harus menggunakan pesawat ulang-alik supaya bisa ketemu firman itu. Bukan. Dan firman itu bukan pula di seberang lautan yang sehingga kita harus berenang untuk mencapainya. Tidak. Tetapi kalau kita menggunakan istilah sekarang, firman itu pasti bisa kita akses. Firman itu bisa kita jangkau. Bahkan di ayat 14 dikatakan sangat dekat kepada kita. Karena Tuhan telah memberikannya melalui para hamba-hambanya. Bahkan saudaraku, di kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu sudah menjadi daging di dalam Tuhan Yesus, dan firman itu sudah ada di antara kita. Di ayat 14b dikatakan bahwa firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bagi Israel dan bagi kita, firman itu sudah menjadi bacaan rutin, bahkan sudah banyak yang kita hafalkan, bukan? Karena itu hari ini kita diyakinkan bahwa sebenarnya melakukan firman Tuhan itu bukanlah hal yang mustahil. Karena itu yang menjadi persoalan bukanlah terletak pada bisa atau tidak, karena pasti bisa. Tetapi di mana letak persoalannya? Letak persoalan adalah pada kemauan kita. Kita mau atau tidak mau melakukannya. Melakukan firman Tuhan bukan terletak pada kemampuan atau pengetahuan kita. Tidak. Lalu di mana? Yaitu terletak pada kemauan kita. Terletak pada komitmen kita, pada loyalitas kita, pada ketaatan kita. Jadi persoalan yang sebenarnya bukan sulitnya perintah Tuhan itu. Tetapi persoalan sebenarnya adalah apakah kita mau melakukannya atau tidak. Karena itu saudaraku, pilihan hari ini bagi kita adalah mau atau tidak mau. Lalu muncullah persoalan berikutnya, yaitu karena tidak mau maka dicarilah alasan. Songon nanidok ni halak batak, horbo ni padang bulak, sada-sada mulak siap balian, molo solomo roha macai gudang ma sidalian. Kalau memang kita tidak mau, maka kita akan mencari alasan-alasan untuk membenarkan kita tidak bisa. Saudaraku, inilah yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Kita diajak mari mengecek diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita ingin kelihatan rendah hati dengan mengatakan saya tidak bisa melakukan firman Tuhan.
Padahal sebenarnya ketika itu kita sedang mencari alasan karena kita tidak mau melakukan perintah Allah tersebut. Ingatlah peribahasa yang mengatakan, saudaraku, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Bagaimanapun sulitnya melakukan firman Tuhan, bila kita punya kemauan, kita pasti bisa melakukan firman itu. Karena itu kuncinya terletak pada bila kita mau. Contoh kecil saja, saudaraku. Misalnya soal berhenti merokok, kan? Saya dulu memang perokok berat dan tidak mau berhenti, dan saya selalu pakai alasan, sulit sekali berhenti merokok, sulit, sangat sulit, sangat sulit. Itu alasan saya, terus menerus itu alasan saya. Tetapi pada suatu hari sekitar tahun 96, saya mengatakan kepada diri saya sendiri, hai rokok, bukan kamu yang menguasai saya, tetapi saya yang harus menguasaimu. Dan mulai hari ini saya tidak mau merokok lagi. Dan benar sejak hari itu, saudaraku, sampai hari ini satu hisap pun sangal sipe tidak pernah lagi. Karena mau, bukan tidak mampu, tetapi soal mau. Karena itu firman hari ini meyakinkan kita. Sekali lagi, melakukan firman Tuhan terletak pada soal komitmen, pada kemauan, bukan soal mampu atau tidak. Mari kita teladani pemazmur di Mazmur 119 ayat 112 yang mengatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Itulah katakan kepada dirimu setiap hari. Kesimpulannya, saudaraku, melakukan firman Tuhan pasti bisa, asalkan kita mau, asalkan kita berkomitmen. Lalu, saudaraku, muncullah pertanyaan berikutnya. Bagaimana supaya saya mau? Bagaimana membangun komitmen untuk melakukan firman Tuhan? Mungkin beberapa hal ini bisa kita coba hanya sekedar membantu kita. Yang pertama, kenali, kagumi besarnya kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau mati untuk menyelamatkan kita. Bila kita sungguh-sungguh mengenal kasih Allah yang begitu besar itu, maka kita pasti akan mau mengasihi Allah dengan setaat-taatnya. Bila kita mau mengasihi Allah, maka kita akan mau melakukan perintah-perintahnya, melakukan firman-Nya setaat-taatnya. Sehingga kita bukan lagi sekedar pendengar firman Tuhan, tetapi kita akan menjadi pelaku-pelaku dan pemberita-pemberita firman Tuhan. Karena kasih kita kepada Allah sebagai jawaban kita atas kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah lihat hasilnya. Lihat dari ujung, lihat dari akhir, yaitu apa yang akan kita terima, apa manfaat yang akan kita peroleh bila kita melakukan firman Tuhan. Firman hari ini meyakinkan kita bahwa bila kita memilih untuk berkomitmen untuk mau melakukan firman Tuhan, maka pasti Tuhan akan membanjiri kita dengan berkat-berkat-Nya. Dengan melakukan firman Tuhan, maka kita akan diberi ketenangan jiwa, akan diberi sukacita, diberi kedamaian, diberi kejujuran. Mari kita coba ingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan pernah berkata, siapakah yang akan Tuhan izinkan memasuki kerajaan-Nya? Saudaraku, bukanlah orang-orang yang
hanya selalu berdoa, yang hanya selalu berseru-seru kepada Tuhan, memanggil-manggil nama Tuhan. Bukan pula orang-orang yang banyak aktivitasnya di gereja. Bukan pula orang-orang yang banyak memperkatakan, memberitakan firman Tuhan. Bukan. Tetapi siapa? Hanya orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Mari kita coba baca nanti Matius 7 ayat 24 hingga 27. Yesus mengatakan, bila kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka ketika badai, ketika tsunami kehidupan menerpa hidup kita, bagaimanapun beratnya, kita pasti akan tetap kokoh. Kita tidak akan goyah seperti batu karang. Bila kita melakukan firman Tuhan, itu akan memberi kita manfaat yang luar biasa, saudaraku, yang bisa mengubah hidup kita, mengubah hidup keluarga kita, bahkan mengubah hidup gereja dan masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Terutama di tahun kesehatan ini, saudaraku, salah satu kunci agar terbangun kesehatan yang kokoh adalah bila semua ruas dan semua perhalado berkomitmen mau melakukan firman Tuhan, maka kita pasti semakin bersehati. Dan bila kita bersehati, maka persekutuan kita menjadi persekutuan yang penuh sukacita. Huria kita akan semakin maju dan kerajaan Allah akan semakin meluas, karena orang lain akan semakin tertarik mengikut Yesus melihat perbuatan kita yang melakukan firman Tuhan itu. Seperti dikatakan di epistel yang sudah kita baca tadi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kuncinya adalah mulailah dari yang kecil. Upasani halak batak madok ser mulani tortor. Coba mulai. Ketika kita bangun pagi, mari berdoa, Tuhan, aku berjanji sepanjang hari ini aku tidak akan marah. Bantu aku dengan Roh Kudus-Mu. Lalu sepanjang hari itu ingat doamu itu terus. Sehingga walaupun macet, jalanan sangat macet, walaupun kita dihina orang, walaupun kita dimarahi oleh bos kita di kantor kita, kita tetap konsisten tidak mau marah. Lalu teruskan ke hari esoknya, selama 1 minggu itu misalnya, dan itu akan menjadi budaya hidupmu, menjadi karaktermu. Lalu minggu berikutnya doakan lagi yang lain. Melakukan firman Tuhan yang lain, misalnya saya harus mau membantu orang lain. Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh, atau saya tidak akan mau mengambil yang bukan hakku, dan lain-lain dan lain-lain. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, bukan? Saudaraku, ingatlah, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka disitulah kita memperoleh manfaatnya. Disitulah firman itu berguna. Bukan ketika kita mendengar, bukan ketika kita mengerti, bukan ketika kita memahami, bukan ketika kita menghafalnya, bukan ketika kita mengatakannya. Tetapi firman itu memberi berkat bagi kita ketika kita melakukannya. Dan ketika itulah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Karena itu saudaraku, mari pilihlah yang terbaik. Pilih ma nadu menggani, yaitu berkomitmen melakukan firman Tuhan. Dengan mengandalkan penyertaan Roh Kudus, kita pasti bisa melakukannya. Bila kita mau melakukannya, maka berkat Tuhan akan tercurah bagi kita. Tetapi bila tidak, murka Tuhan akan membinasakan kita. Selamat melakukan firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu begitu indah dan memberkati kami.
Kuatkanlah kami agar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dengan cara ini kami semakin terberkati. Hidup kami menjadi tenang, penuh bahagia, penuh sukacita. Dan kami bagaikan karang yang teguh, dan sikap itu akan mengubah masyarakat kami. Ya Tuhan, biarlah wajah-Mu tetap memberkati kami dalam semua segi kehidupan kami. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dan dalam pelayanan kami. Kami memohon, berkatilah kesehatan kami, dan sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Pulihkan kesehatan mereka. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini tetap di jalan-Mu, dan hidup kami menjadi pujian bagi-Mu. Berkatilah terutama anak-anak kami yang akan memasuki tahun ajaran yang baru. Berikan mereka roh yang giat belajar dalam takut akan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu, terutama gereja HKBP, agar berikan juga para hamba-Mu semangat, agar mereka semakin bersemangat, bertenaga, berkomitmen, dan semakin mengasihi Engkau, sehingga mereka memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh umat-Mu, agar iman umat-Mu semakin dewasa, dan seluruh umat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkatilah bangsa kami agar tetap aman, tetap damai, tetap sejahtera, jauh dari pertikaian, jauh dari kaum ekstremis, jauh dari para koruptor. Terpuji nama-Mu, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kamu kadungan nuaing tapasahat mapeliata huhut mared de mahita sia nomor 20 ayat sada dohot ayat onom. Jong mahita saluhutna. Tatang yakoma peleata ali di bata manami na di banua gijang odo haroroan sa luhut selehon-lehon na dingga dohot na sauli basa na mauliutus hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan na mituho say jan lumay gabi uap na hujus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaomu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.